Halo, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu kembali dengan Pak Guru Alit Swadiayu di PJJ Keren kita hari ini. Baik anak-anak, kita masih di tema 1 ya. Belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ayo, kita ingat lagi apa pelajaran kita sebelumnya. Ada apa dengan organ gerak manusia dan hewan anak-anak? Nah, informasi apakah yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran kita sebelumnya? Baik, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tapi apa saja ya kesamaan itu? Nah, kesamaannya adalah baik hewan maupun manusia sama-sama memiliki alat gerak, yaitu tulang dan otot. Nah, otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Tapi, apakah semua hewan memiliki tulang? Wah, ternyata tidak semua hewan memiliki tulang anak-anak. Nah, ada juga hewan yang tidak memiliki tulang. Jadi, ada 2 jenis hewan anak-anak, yaitu yang memiliki tulang belakang disebut dengan hewan apa? Vertebrata. Dan tidak memiliki tulang belakang disebut dengan hewan avertebrata. Nah, dari beberapa hewan vertebrata yang biasanya menggunakan kaki untuk bergerak, di sini ikan menggunakan sistem gerak yang unik anak-anak. Ikan menggunakan siripnya untuk menghasilkan gaya dorong karena ikan mempunyai otot dan tulang. Karena ikan mempunyai otot dan tulang belakang yang sangat fleksibel. Nah, kenapa otot dan tulang itu bisa disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif anak-anak? Nah, kalau anak-anak masih belum ingat, silahkan buka kembali buku paket halaman 3 anak-anak ya. Di sana sudah dijelaskan tentang kesamaan sistem gerak hewan dan manusia. Nah, di sana juga dijelaskan mengenai tentang paragraf ya, bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang lainnya. Sebelum anak-anak membuat paragraf, anak-anak harus menentukan gagasan dulu ya. Nah, dari gagasan itu anak-anak dapat membuat ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, dari ide pokok itu selanjutnya anak-anak dapat kembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang. Nah, tidak di paragraf saja anak-anak. Ternyata pada saat membuat gambar ilustrasi atau membuat gambar, ternyata pada saat anak-anak membuat gambar ilustrasi juga perlu menentukan gagasan. Nah, bagaimanakah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi anak-anak? Ya, 1, anak-anak harus menentukan gagasan seperti yang Bapak katakan tadi. 2, anak-anak harus membuat sketsa gambar. Yang ketiga, baru anak-anak melakukan pewarnaan atau mewarnai gambar. Nah, apakah itu gagasan, sketsa, dan pewarnaan? Nah, anak-anak lihat lagi buku halaman 10 ya, kalau masih ada yang belum anak-anak pahami atau mungkin masih lupa sedikit. Nah, dibuka-buka lagi ya. Wah,
ternyata sudah banyak sekali informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya, anak-anak. Nah, kalau begitu, yuk kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk itu, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Masih ingatkah kalian tentang Edo dan kelinci? Ya betul, Edo sangat menyukai kelinci. Setelah bermain dengan kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik untuk bahan pupuk cair organik tanaman. Sayuran akan tumbuh subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Nah, Edo, tolong berikan air seni ini kepada Pak Eko. Dia sedang membutuhkannya. Kenapa diberikan cuma-cuma, Pak? Kan sayang air seni kelincinya. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita juga harus ikhlas dan juga sukarela dalam membantu. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, selalu membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila juga. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengandung rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. 1. Menerapkan nilai cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh sila ketiga yaitu upacara bendera, cinta tanah air, dan rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya adalah pemilihan ketua RT, ketua RW, termasuk pada saat kalian memilih ketua kelas yang ada di sekolah. Nah, termasuk juga menghindari pertikaian. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama.
Yang kedua, bersikap hemat. Yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan memahami sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Baiklah anak-anak, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan buku siswa halaman 24 sampai 26. Nah, selanjutnya akan kita amati peta Indonesia. Tahukah kalian batas negara Indonesia? Nah, batas negara Indonesia dapat kita lihat di luar garis sini anak-anak yang bergaris merah. Bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita akan beralih ke bagian timur negara Indonesia. Nah, terlihat ada negara Papua Nugini. Untuk batas lautnya ada Laut Bismarck dan ada Laut Solomon. Ayo kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada benua Australia. Ya, bagian lautnya adalah Laut Timor dan negara Timor Leste. Ya, lihat ya, ini bagian barat. Tidak ada daratan ya, hanya ada Samudra Hindia, yaitu lautan lepas. Begitu ya anak-anak, sudah jelas kan? Nah, sekarang berapakah luas wilayah Indonesia? Luas wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautan, berjumlah berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial
Wilayah Indonesia luasnya berjumlah 5.180.053 km persegi. Itu luas perairan dan lautan secara keseluruhan. Nah, sekarang coba kalian amati ya daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat denah tempat tinggalmu. Seperti ini. Halo. Baik anak-anak, demikian ya penjelasan dari Pak Guru. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan tugas di buku denah halaman 24 sampai 26 ya. Nah, nanti Bapak akan butuh foto dan kirim ke classroom. Nah, sebelum Bapak akhiri, untuk besok silahkan siapkan informasi tentang denah rumah kalian, denah tempat tinggal kalian. Nah, besok kita akan menggambar denah tempat tinggal ya. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Dah.